Oke, siang teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian. Kembali lagi bersama saya dengan Teguh dari Akademi Aliansi Koin. Nah, video kali ini akan sedikit berbeda ya. Jadi kita tidak akan memberikan analisa atau prediksi perkiraan harga gitu. Namun untuk edisi kali ini kita akan memberikan tutorial nih. Jadi beberapa kali ada yang menanyakan, Pak, bisa nggak sih kalau saya itu mau investasi Bitcoin atau investasi ETH? Saya itu mau simpen agak lama, entah berapa bulan atau kalau perlu berapa tahun gitu. Saya tunggu sampai naik tinggi, baru saya jual. Bisa nggak? Gitu. Ya kita sama-sama tahu ya jawabannya tentu saja bisa gitu kan. Karena mau disimpan berapa lama, mau dijual kapan itu sebenarnya terserah gitu ya. Belinya dimanapun terserah gitu ya. Nah, namun yang jadi kendala adalah seringkali kemudian orang itu lupa tuh. Saya beli di OKX, saya beli di Binance, saya beli di Indodax, digabung semua, dijadikan satu ke wallet di handphone. Terus lupa belinya tadi totalnya di harga berapa gitu ya. Atau ada yang belinya di rupiah, ada yang belinya di nilai USD gitu kan. Terus bingung gitu loh. Jadi dulu saya nyimpen contoh nih, misal satu BTC ini dulu saya belinya di harga berapa totalnya, karena saya tuh misalnya beli di OKX setengah, saya beli di Binance seperempat, beli di Indodax seperempat gitu, jadi totalnya satu BTC gitu ya. Berapa nilai BTC saya ini, berapa waktu saya beli itu totalnya berapa gitu ya. Nah, hari ini saya ingin nunjukin ini ya teman-teman, salah satu website yang menurut saya menarik dan menjadi tools yang menarik kalau kita mau berinvestasi gitu ya. Entah berinvestasi di cryptocurrency, di saham, di mata uang sekalipun gitu ya. Namanya investing.com. Jadi ini saya sama sekali nggak dibayar ya. Jadi ini website juga gratis gitu kan. Walaupun teman-teman bisa upgrade pro, saya sendiri tidak pernah upgrade pro. Ini akun saya sudah lama, sejak zaman saya masih trading yang entity lain gitu ya, sebelum saya trading cryptocurrency, karena zaman itu belum ada cryptocurrency. Jadi investing.com ini memang website lengkap di mana Bapak Ibu teman-teman sekalian bisa mendapatkan banyak informasi dari seluruh dunia gitu ya. Bukan cuma mengenai cryptocurrency, tapi juga ada informasi tentang berita-berita pasar forex, berita-berita pasar saham gitu ya. Nah, di sini ini super lengkap. Nah, termasuk salah satunya ada menu yang menarik, yaitu yang namanya portfolio di sini gitu ya. Bentuknya gambar tas ini. Kok internetnya tiba-tiba lemot ya? Jadi ini di sini ada gambar tas, ini bisa portfolio gitu ya. Jadi kita bisa masukkan portfolio kita di sini. Apa sih portfolio gitu ya kalau yang masih bingung gitu. Nah, portfolio itu adalah bisa dibilang koleksi aset kita gitu ya. Jadi kita bisa tahu aset kita itu belinya di harga berapa, sekarang nilainya jadi berapa, naik atau turun berapa persen. Nah, itu bisa ketahuan semua di situ. Oke, nah gini, saya beri beberapa warning dulu ya. Jadi catatan gitu lah bisa dibilang. Yang pertama adalah saya nggak tahu apakah investing.com itu website ini hari ini bisa dibuka dengan semua provider yang ada di Indonesia. Karena sekitar bulan lalu atau sekitar 2 bulan lalu saya coba, dan beberapa murid kami di akademi juga coba, itu di providernya diblokir gitu ya. Saya nggak ngerti kenapa alasannya gitu ya. Apakah mungkin karena menampilkan iklan-iklan gitu ya. Jadi sebenarnya iklan yang ditampilkan di sini itu tergantung cache kita atau isi dari browser kita itu sering buka website apa gitu ya. Secara default biasanya sih yang mereka tampilkan itu iklan-iklan forex ya. Karena ya tahu sendiri lah ya, broker forex itu berani keluar biaya marketing yang cukup besar, terutama di luar negeri gitu. Sehingga seringkali yang keluar adalah iklan-iklan broker forex luar negeri yang notabene di Indonesia dianggap haram atau terlarang gitu ya. Tidak boleh disentuh di Indonesia gitu, dianggap apa ya, berbahaya gitu. Nah, mungkin karena alasan itu bisa jadi website ini sempat diblokir gitu ya. Namun beberapa informasi juga saya dapatkan sekitar sebulan terakhir ini atau 2 minggu terakhir lah tepatnya, itu sudah nggak diblokir. Makanya bisa dicoba di provider masing-masing apakah masih terblokir atau tidak. Kalau memang masih terblokir ya, kalau memang mau pakai website ini ya
pilihannya pindah koneksi atau pakai VPN gitu ya. Oke, saya nggak lanjutin tentang hal itu. Nah, saya lanjut kembali ke sini. Jangan lupa langkah pertama adalah registrasi ya. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian harus registrasi dulu supaya bisa pakai menu portfolionya ini. Karena kalau nggak bisa. Jadi kalau nggak registrasi, bisanya ya cuman lihat-lihat berita-berita ini, terus melihat analisis gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau misalnya mau lihat analisis harga Bitcoin di website ini bisa gitu ya. Oh ya, kalau belum belum tahu ya, di sini IHSG gitu ya. Kalau mau ngecek harga IHSG, di sini ngetiknya bukan IHSG ya, ngetiknya JKSE, jadi Jakarta Stock Exchange Composite Index, itu IHSG. Jadi saya kalau lagi males buka aplikasinya dari apa sekuritas di Indonesia gitu ya, saya ngeceknya bisa dari sini gitu ya. Di sini bisa keluar chartnya dengan bagus gitu ya. Jadi ini contoh kita bisa melihat harganya Apple gitu ya. Ini harga sahamnya Apple beneran gitu ya. Nah, nih bisa kelihatan gitu loh. Datanya cukup lengkap, ada analisanya juga gitu ya. Namun kita nggak masuk ke sini ya. Saya hanya tunjukin sekilas saja ini bahwa oh iya bisa gitu. Anda bisa ngecek harga, Anda bisa ngecek perkembangan dari portfolio Anda. Belinya nggak bisa dari sini. Karena website ini sebenarnya hanya menyediakan informasi aja. Nah, nanti belinya silahkan cari cara masing-masing gitu ya. Biasanya kalau kayak gini sih ya harus ke sekuritasnya di negara tersebut gitu ya. Kalau Apple ya carinya sekuritas di Amerika gitu bisa bilang. Saya kembali ke sini, ke portfolio. Oke, jadi di sini ada beberapa portfolio yang iseng saya buat gitu ya. Menariknya memang kalau Anda ada investasi di beberapa aset digital sekaligus gitu ya, pasar saham, di kripto juga, di mata uang juga gitu. Itu bisa digabung di sini semua. Jadi portfolionya di sini itu fleksibel banget gitu ya. Jadi contoh misalnya ini yang belum ada, misalnya apa? Misalnya saham US gitu ya, misalnya tak tambahin gitu. Ini pilihnya watchlist atau holdings, pilih holdings. Oke, saya sengaja pakai bahasa Inggris ya. Walaupun di sini bisa bahasa Indonesia, tapi saya malah bingung jujur aja. Jadi saya lebih sering pakai bahasa Inggris, sudah terbiasa juga. Apa sih watchlist sama holdings bedanya? Watchlist itu cuman untuk memantau harga. Jadi contoh ini ada watchlist ya, yang portfolio yang kiri ini. Ini watchlist sebenarnya. Nah, ini watchlist. Contoh, di sini saya apa BBCA gitu ya. BBCA ini kan sahamnya BCA gitu ya. BBCA, Bank Sentral Asia nih. Ini saya klik. Tuh, keluar tuh. Terakhir, jadi ini harga terakhir ya, harga Jumat kemarin ya. Oke. Itu. Jadi kita bisa pantau dari sini, bisa ada chartnya juga. Kalau mau dibuka chartnya jangan tambah berat ya. Internet saya nggak tahu kenapa lagi rada lelet nih di kantor. Kemudian ya yang ini sama ini itu bentuknya beda ya. Ini kan watchlist ya, bentuknya teropong. Yang ini bentuknya yang ini tadi. Kita pilihnya yang holdings. Jadi di sini kita bisa bikin semacam apa ya, dompet gitu ya untuk mencatat kita ini punya aset apa aja sih, entah saham, entah cryptocurrency, entah mata uang. Itu bisa dimasukin gitu. Nah, cuman nggak enaknya atau malah enaknya gitu ya, saya nggak tahu gitu ya menurut teman-teman atau bapak ibu sekalian. Di sini kita bisa ngetik nih. Jadi contoh kayak saya punya misalnya, saya punya saham Bank Mandiri. Gitu misalnya ya. Saya belinya itu misal bulan lalu ya, tanggal 7 gitu ya, misal aja gitu ya. Belinya di berapa? Belinya sorry, amount ini jumlahnya. Punya berapa lembar? Jadi di sini satuannya lembar ya, bukan lot ya. Nah, kalau di Indonesia kalau saham itu kan 100 lembar gitu. Harganya saat itu 600, saat ini 6.250. Kita beli di harga berapa? Misal aja. Saya belinya dulu misal di 7.600 gitu. Walaupun saya nggak tahu harga kapan sih. Nggak ngeliatin harga ya. Misal aja loh, nah 7.600. Nah, misalnya saya belinya dulu 7.600 gitu ya. Ada komisi, nggak usah lah, lupakan komisi gitu ya. Ini tinggal di add position, maka bisa kelihatan nih. Tuh. Jadi sebenarnya saya masih punya, bisa dikatakan 100 lembar saham PMRI Mandiri, 100 lembar saya saham Gudang Garam gitu. Kelihatan nih totalnya minus 1,6 gitu ya. Tapi kalau secara harian naik 25.000 doang gitu ya.
Artinya apa sih? Artinya kalau dibanding dengan harga hari Kamis, hari Jumat itu secara penutupan saham-saham ini tuh naik tipis gitu ya. Tuh. Begitu juga dengan cryptocurrency, sama. Sini saya misalnya, nih saya misal aja beli Bitcoin gitu ya. Kemudian misalnya saya ada lagi beli, ini kan dolar nih. Ini dolar, satuannya diperhatikan ya. Yang ini satuannya adalah BTC USD, artinya saya beli dalam USD. Nah, bisa juga kalau saya maunya belinya dalam bentuk rupiah. Halo, jangan diketik rupiah ya. Ketiknya BTC garis miring IDR. Oke. Nah, kalau mau simple, biasanya sih saya pilih yang investing.com karena harganya dia relatif netral ya. Kita tahu kan harga di Indodax, harga di pintu exchange, harga di misalnya Zipmex itu bisa beda-beda gitu ya harganya, selisih. Sedikit banyak pasti ada selisih gitu ya. Nah, kalau simpelnya sih biasanya saya pilih yang harga di investing.com gitu. Kenapa? Karena nanti harga ini cuma dipakai untuk pembanding dengan harga saat ini aja gitu ya. Jadi contoh di sini misalnya saya punya 0,01 gitu ya. Harganya di berapa? Harganya di katakanlah let's say kemarin 239 juta gitu misalnya ya. Woi. Oh, nggak bisa, harus dulu 239 juta. Betul ya? 456. Oh, kebanyakan satu. Oke, 239 juta gitu ya. Nah, ini menarik ini. Kenapa? Karena portfolio kita jadi campuran gitu ya. Yang bawah ini nilai beli di harga BTC USD, yang ini beli di harga BTC rupiah. Nah, di sini ya nanti bisa pilih nih, mau ditampilkan dalam bentuk IDR apa USD. Gitu ya. Kalau dalam bentuk USD sama dia langsung otomatis dihitung pakai rate currency-nya dia ya, USD IDR-nya selisih berapa. Itu. Nah, yang menarik adalah yang paling menarik nih, waktu kita sudah catat semua, misalnya kita punya aset apa aja gitu ya, kita bisa intip di sini, gini-gini aja, nggak usah diklik-klik gitu ya, cuma di kursor gini aja, diklik nggak ya? Oh, diklik, tuh keluar tuh ringkasannya tuh, saham kita punya apa aja, kriptonya ada apa aja, tuh kelihatan gitu ya. Pertambahan nilai aset kita berapa, berkurangnya berapa kalau berkurang. Nah, ini memang tempat yang bagus ya untuk mencatat semua portfolio kita, termasuk juga bisa diimport. Saya nggak tahu hasilnya apa, mungkin CSV ya kalau diimport. Jadi di sini kita bisa memantau aset kita tanpa lupa harga belinya di harga berapa, memantau juga harga saat ini sudah berapa, kenaikan penurunannya berapa persen, keuntungan kerugian kita berapa persen, kelihatan di sini. Oke. Jadi hari ini saya berikan informasi pada teman-teman Bapak Ibu sekalian. Ini juga kita ajarkan ya di kelas ya. Salah satunya adalah dipantau dong asetnya. Jangan sampai nggak tahu gitu ya. Saya dulu belinya di harga berapa, BTC-nya, ETH-nya. Apalagi yang paling pusing, mumet gitu ya. Saya beli ETH di Indodax, saya beli ETH di OKX, saya beli ETH di Binance, saya beli ETH di Zipmex. Harganya beda-beda, dikumpulin jadi satu. Nah, sekarang harga ETH aku piro? Bingung gitu ya. Nah, di sini nggak perlu bingung ya. Ini jadi contoh, saya kasih contoh sekali lagi. Kalau kita misalnya beli BTC IDR lagi gitu ya. Contoh ada BTC IDR lagi, tekan enter aja. Nah, keluarkan. Saya beli BTC IDR lagi misalnya nih, saya belinya itu bulan lalu. Klik ya, oke. 0,01 lagi gitu ya. Dan harganya itu kebetulan di 200 juta misalnya. 200 harga 46 di 200 juta. Nah, nanti kira-kira jadinya saya punya aset jadi berapa gitu ya, kira-kira gitu ya. Apakah ada saya salah pencet? Oh, tidak, ternyata ini 0,1 gitu ya. Ya udah. Jadi ini kelihatan gitu ya. Aset kita totalnya ada berapa kelihatan. Oke. Nah, jadi yang saya tadi yang beli terakhir itu BTC IDR dengan menggunakan ini ya. Apa? Yang di sini yang
Nah, yang ini ya, bukan yang indeks rupiah ya. Jadi yang di atas ini, makanya asetnya dianggap beda gitu ya. Tapi kalau seandainya saya bikin yang sama ya, biar sama dia di rata-rata. Saya pengen nunjukin ke teman-teman semua gimana sih dia kalau di rata-rata itu hasilnya kayak apa gitu ya. Ini juga 0,05 gini misalnya ya. Di harga ini deh, nggak apa-apa deh. Udah benar. Saya add position. Oke, tuh langsung di rata-rata ya teman-teman ya. Jadi dia memang average price gitu ya. Current price-nya kan ini. Dia di average. Jadi tadinya 200 juta. Nah, tuh keluar tuh transaksinya, kelihatan. Bagus ya. Jadi kelihatan semua nanti kalau misalnya saya punya di sini transaksi apa aja kelihatan. Gitu. Oke. Oke. Nah, itu aja informasi yang bisa saya sampaikan ya kali ini ya. Semoga informasi ini berguna buat Bapak Ibu, teman-teman semua sekalian, khususnya yang senang berinvestasi entah di aset digital apapun. Ini akan cukup membantu mengisi kebingungan tentang nilai portfolio kita semua. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sukses buat kita semua. Salam profit.